Kela. Kenapa itu CMH-nya hilang? Apanan udah jadi mahasiswa? Oh, mahasiswa sekarang mah. Keren, euy. Iya atuh. Oke, langsung saja kami dari Tanya Aja dengan segmen kali ini yaitu OSTP. Obrolan santai tentang pajak. Seri KUP. Hashtag 2. Kita lanjutin OSTP kita yuk bro. Ayo bro, sekarang mau bahas tentang apa nih di seri KUP? Kali ini kita bahas tentang wajib pajak dulu ya bro. Siap. Emang wajib pajak itu apa? Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bro. Nah, jadi orang pribadi ini bisa sebagai pembayar, bisa sebagai pemotong, dan juga bisa sebagai pemungut. Begitu juga badan bisa sebagai pembayar, bisa sebagai pemotong, dan juga bisa sebagai pemungut bro. Orang pribadi itu apa? Orang pribadi itu adalah yang pertama bro, orang pada umumnya, yaitu individu-individu seperti kita ini bro. Yang kedua, tidak memandang jenis kelamin. Jadi mau laki-laki maupun perempuan ya sama-sama orang pribadi bro. Yang ketiga itu tidak memandang usia. Mau dia usianya baru 1 hari atau dia sudah 95 tahun mau 100 tahun ya tetap orang pribadi bro. Oh gitu ya bro. Nah yang terakhir itu adalah warisan bro. Tapi warisan di sini adalah warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Kok warisan merupakan orang pribadi sih bro? Contohnya gini bro, ada orang tua yang memiliki hotel, restoran, perkebunan, pokoknya punya harta lah ya bro ya. Nah terus tiba-tiba orang tua tersebut meninggal bro. Waduh. Nah hartanya itu kan biasanya akan diwariskan kepada yang berhak bro. Iya dong. Sebelum hartanya ini dibagikan, maka warisan tersebut masih dianggap orang pribadi bro. Oh, jadi ketika warisan tersebut belum dibagikan, maka warisan tersebut merupakan orang pribadi. Lalu ketika warisannya sudah dibagikan, gimana bro? Ketika warisannya sudah dibagi-bagi kepada yang berhak, ya warisan tersebut sudah tidak menjadi orang pribadi lagi bro, karena sudah pindah kepada ahli waris. Jadi orang pribadinya adalah ahli waris tersebut bro. Oh, paham. Kalau badan itu apa? Badan itu bukan badan tubuh kita ya bro ya. Badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha bro. Yang meliputi PT, CV, BUMN atau BUMD, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis bro. Nah, ada juga bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, di sini bro, intinya adalah sekumpulan orang dan atau modal ya bro. Dan yang kedua adalah dia mau itu melakukan usaha maupun tidak, itu bisa disebut badan bro. Oh gitu. Tapi kenapa di sini disebutkan bentuk badan lainnya bro? Pertanyaan yang bagus sekali bro. Iya dong. Kenapa di dalam undang-undang disebutkan bentuk badan lainnya gitu ya bro ya? Karena terlalu banyak jenis badan itu bro. Dan kemungkinan di masa-masa setelah undang-undang ini disahkan muncul badan-badan lainnya. Yang penting di sini bro tadi yang seperti saya bilang harus ada 2 hal yang diperhatikan. Apa tuh? Yang pertama adalah sekumpulan orang dan atau modal. Maksudnya dan atau itu gimana sih bro? Dan itu kan 2 syarat yang harus terpenuhi ya bro ya. Contohnya gimana nih? Contohnya badan adalah sekumpulan orang dan modal. Maka jika hanya sekumpulan orang saja atau sekumpulan modal saja tidak bisa disebut badan bro. Tapi jika kalimatnya badan adalah sekumpulan orang atau modal, maka cukup salah satu terpenuhi, maka disebut badan bro.
Gimana? Udah bisa menjawab pertanyaan bro sendiri nggak? Oh, berarti jika kalimatnya badan adalah sekumpulan orang dan atau modal, artinya mau hanya sekumpulan orang atau hanya sekumpulan modal atau keduanya, maka itu adalah badan ya bro? Tepat pisan bro. Yang kedua adalah mau sekumpulan orang dan atau modal tersebut melakukan usaha atau tidak melakukan usaha, itu disebut badan bro. Oke, sekarang kita juga harus tahu nih bro, apa saja kewajiban dan hak seorang wajib pajak. Apa tuh bro? Kewajiban wajib pajak adalah yang pertama nih bro, Apa tuh? kewajiban mendaftarkan diri. Oke, gimana Nah. tuh bro? Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau nomor pokok pengusaha kena pajak atau NPPKP bro jika wajib pajak tersebut pengusaha. Yang kedua, apa tuh bro? Kewajiban yang kedua itu adalah terkait dengan 3M bro yang pernah kita bahas. Oh, 3M itu menguras, menutup, mengubur ya bro? Eta mah membasmi DBD Bambang. Aduh, saya jadi lupa bro, duh. 3M itu adalah menghitung, membayar, dan melapor pajak bro. Oh, yang self-assessment system ya bro? Tepat bro. Nah, berdasarkan self-assessment system, maka wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri kan bro? Oh iya bro. Kewajiban yang ketiga apa bro? Kewajiban yang ketiga atau yang terakhir adalah kewajiban ketika wajib pajak diperiksa Fiskus bro. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa Fiskus akan melakukan pemeriksaan atas laporan yang kita berikan. Nah, kita sebagai wajib pajak wajib memenuhi beberapa hal terkait pemeriksaan bro. Apa aja tuh bro? Yang pertama adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan bro. Yang kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang diminta oleh Fiskus. Yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga, memberikan izin untuk memasuki seluruh ruangan terkait usaha. Yang keempat, memberikan bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Yang terakhir apa nih bro? Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan bro. Oh gitu bro. Yoi bro. Kalau haknya apa bro? Secara garis besar bro, ada 4 hak wajib pajak. Yang pertama adalah atas kelebihan pembayaran pajak bro. Gimana tuh? Jika wajib pajak mengalami kelebihan pembayaran, maka wajib pajak berhak untuk memilih apakah kelebihan tersebut akan dikompensasi atau direstitusi bro. Yang kedua apa nih? Yang kedua adalah dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, yaitu melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan bro. Nah, yang ketiga apa nih bro? Yang ketiga itu adalah untuk mengajukan sengketa pajak bro. Oh, yang keberatan, banding, dan peninjauan kembali ya bro? Tepat bro. Yang terakhir apa nih bro? Hak wajib pajak yang terakhir adalah hak wajib pajak lainnya bro. Contohnya gimana nih bro? Contohnya adalah hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Gimana tuh? Yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu bro. Oke. Nah yang kedua, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Maksudnya gimana tuh bro? Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik itu SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan bro, dengan alasan tertentu. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Contohnya gimana nih bro? Contohnya kita kan sekarang lagi pandemi COVID nih bro nih. Iya nih. Nah, ada beberapa wajib pajak yang berhak mendapatkan pajak ditanggung sama pemerintah bro, jadi nggak usah bayar pajak. Enak ya bro? Enak bro, tapi kan gak enaknya ada COVID bro. Iya juga sih bro.
Nah, yang keempat adalah hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Serta masih banyak hak-hak lainnya sebenarnya bro, tergantung jenis pajaknya. Nanti kita bahas lah. Wih, ternyata hak kita sebagai wajib pajak banyak juga ya bro. Yoi bro, makanya kita harus banyak belajar agar nanti kita bisa meminta hak-hak kita sebagai wajib pajak. Tapi dengan catatan, kita juga harus penuhi kewajiban kita sebagai wajib pajak ya bro. Siap. Bro, boleh tanya lagi nggak? Nanya apa lagi bro? Untuk menjadi wajib pajak itu syaratnya apa bro? Wah, itu mah kita bahas besok lagi aja ya bro. Bikin penasaran aja sih bro mah. Yaudah deh. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa like, Komen, share. subscribe. Saya Ilham Fauzan. Dan saya Ardan Gani. Pamit undur. Assalamualaikum. Organisasi massa. Organisasi OSAS. Oh, ketika warisan tersebut belum dibagikan, maka warisan Jadi tersebut karena warisan mama. Oh, betul bro. Iya. Wah. Oh iya bro. Ngebag. Sengketa pajak. Lah ini dia. Salah Salah skrip. Aduh.